Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data. Sebelum ke materinya, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertiannya terlebih dahulu. Database atau basis data itu sendiri merupakan kumpulan data yang telah terbagi dan terhubung secara logikal, serta deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi keperluan informasi suatu organisasi. Nah, untuk materinya, ada 4 yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua ada PDM atau Physical Data Model. Yang ketiga DDL, Data Definition Language. Dan yang terakhir DML, Data Manipulation Language. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk modelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, untuk ERD tidak saya bahas lebih rinci lagi, hanya sekilas. Langsung saja saya lanjutkan dengan PDM. Physical Data Model atau PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Nah, dalam perancangan PDM terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama ada enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi atau garis besar dari si database. Yang kedua ada entitas, yaitu suatu objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Yang ketiga ada atribut atau field, yaitu deskripsi data yang bisa mengidentifikasi entitas yang membedakan entitas tersebut dengan entitas yang lain. Yang keempat ada data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada atribut. Yang kelima ada record atau tuple, yaitu kumpulan dari elemen-elemen data yang terkait antar field. Dan yang terakhir ada file, yaitu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data. Sebelum kita ke contoh perancangannya, kita harus mengerti terlebih dahulu tipe data, relasi, dan key sebagai dasar untuk membuatnya. Key merupakan gabungan beberapa atribut yang memiliki fungsi untuk membedakan semua basis data di dalam tabel secara unik ataupun untuk menghubungkan antar tabel satu dengan tabel yang lain. Untuk key itu tersendiri, yang sering digunakan ada dua, yaitu primary key dan foreign key. Primary key merupakan sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lain yang ada pada tabel dan bersifat unik. Lalu ada foreign key. Dari namanya, kita bisa mengira bahwa foreign key atau tamu merupakan suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field pada tabel merupakan kunci tampung dari tabel lain. Dan biasanya penggunaan foreign key akan sangat dibutuhkan ketika kita menemukan banyak tabel dan ingin menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Agar lebih jelas akan saya contohkan. Nah, ini merupakan contoh implementasi primary key dan foreign key ke dalam PDM. Bisa dilihat di sini, foreign key kegunaannya adalah untuk menghubungkan antara tabel customer ini dengan tabel penjualan. Nah, bisa dilihat di sini, saya menggunakan ID customer sebagai primary key-nya. Karena ketentuan dari primary key itu harus unik. Nah, pasti muncul di benak kalian, kenapa tidak nama saja digunakan sebagai primary key, kan nama itu unik. Nah, itu tidak dilakukan karena saat kita ingin menghubungkan tabel customer ke tabel penjualan lewat foreign key ini, kita tidak perlu repot-repot untuk menulis nama segini banyaknya. Apalagi jika ada nama yang panjang, pasti menghabiskan waktu yang lumayan lama. Jadi, penggunaan ID customer ini cukup penting untuk mempercepat kinerja kita. Jadi kita tinggal menulis 1, 2, 3, 4, 5 gitu saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang relasi. Relasi pada tabel merupakan hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain pada database. Untuk relasi itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada one-to-one,
yang memiliki arti setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B dapat berhubungan dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Nah, yang terakhir ada many to many, yang memiliki arti setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, begitu pula sebaliknya. Menurut saya, relasi yang paling sering digunakan adalah one to many saja. Saya jarang melihat relasi one to one atau relasi many to many digunakan. Untuk memperjelas itu, langsung saja kita akan membahas tentang contohnya. Untuk relasi yang pertama, ada relasi one to one yang digunakan untuk menghubungkan satu nama customer dari tabel customer ini yang hanya boleh dihubungkan dengan satu nama pegawai dari tabel pegawai ini. Namun relasi ini juga tetap memerlukan foreign key sebagai penghubungnya. Nah, seperti yang saya sebut tadi, nama customer di tabel customer ini, yaitu Budi ini, hanya bisa berhubungan dengan satu nama pegawai dari tabel pegawai ini, yaitu Andi ini. Misalkan, jika kita menambahkan Susi di sini sebagai nama customer, kayak ingin berhubungan dengan Andi di tabel pegawai ini, hal ini tidak dapat dilakukan di relasi one to one ini. Dikarenakan relasi ini hanya bolehkan satu data dari tabel customer ini hanya boleh berhubungan dengan satu data di tabel pegawai ini. Hal itu juga menyebabkan terjadinya duplikasi di tabel pegawai ini, yaitu data nama pegawai Andi ini terjadi duplikasi. Nah, karena relasi ini menghubungkan hanya satu data dari tabel customer ini hanya boleh dengan satu data dari tabel pegawai ini, jika kita hapus salah satunya, misalkan kita hapus Andi dari tabel pegawai ini, maka Budi di tabel customer ini akan juga terhapus. Jadi daripada kita harus repot membuat tabel baru, lebih baik kita membuat nama customer di tabel pegawai ini. Karena fungsinya akan sama saja jika kita menghapus satu nama di tabel pegawai ini akan terhapus juga di tabel customer ini. Jadi lebih baik kita jadikan mereka satu tabel. Karena itu relasi ini sangat jarang sekali digunakan. Selanjutnya ada relasi one to many. Di sini saya menggunakan tabel pegawai sebagai one ya, dan tabel penjualan sebagai many. Nah, untuk menandakan itu relasi one to many, kita menggunakan tanda garis 3 ini di ujung relasi tersebut untuk menunjukkan yang mana many, yang mana one. Di sini dimaksudkan satu pegawai bisa mendapat banyak jadwal atau tanggal untuk berjualan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa satu pegawai bisa mendapatkan banyak jadwal atau tanggal di tabel penjualan. Seperti sini dicontohkan tanggal 1 sampai 3 Januari itu Andi, tanggal 4 Januari itu Budi, tanggal 5 Januari itu Susi. Seperti itulah relasi one to many. Dan yang terakhir ada relasi many to many. Sini saya implementasikan sebagai customer dan pegawai yang memiliki arti banyak customer bisa berhubungan dengan banyak pegawai. Jadi, perlukan tabel baru untuk mewujudkan hal tersebut. Sini saya menggunakan tabel penjualan. Sebenarnya ini sama saja dengan relasi one to many dari customer ke penjualan dan one to many dari pegawai ke penjualan. Karena itulah relasi many to many ini sebenarnya jarang digunakan. Seperti yang saya bilang tadi, banyak customer bisa dihubungkan dengan banyak pegawai juga. Bisa dilihat di tabel ini. Ini ada dua customer yang berbeda, bisa dihubungkan dengan
satu pegawai yang sama. Begitu pula, jika ada customer yang sama, bisa dihubungkan dengan dua pegawai yang berbeda. Begitulah relasi many to many. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data adalah sebuah definisi yang menjelaskan jenis data yang dapat disimpan pada setiap kolom sebuah tabel pada basis data. Tipe data pada sebuah sistem database secara garis besarnya dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu string, numerik, dan date and time. Berikut adalah beberapa tipe data yang terdapat dalam database MySQL. Yang pertama ada string. String merupakan jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa karakter. Contohnya ada varchar dan teks. Kedua, numerik. Numerik merupakan jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Contohnya ada integer dan float. Dan yang terakhir ada date and time, yang merupakan jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa waktu. Contohnya ada date dan datetime. Berikut merupakan implementasi penggunaan tipe data ke dalam PDM. Yang pertama ada ID customer, menggunakan tipe data integer dengan ukuran 10 atau panjangnya 10 digit. Kenapa saya menggunakan integer? Karena integer itu tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan bulat positif maupun negatif. Lalu yang kedua, saya menggunakan varchar dengan ukuran 50 atau panjangnya 50 digit. Kenapa saya menggunakan varchar untuk nama ini? Karena varchar ini bisa digunakan untuk menyimpan karakter berupa huruf, angka, ataupun karakter spesial. Begitu pula saya gunakan juga untuk nomor telepon. Lalu yang ketiga ada alamat. Di sini saya menggunakan teks dengan ukuran atau panjangnya 25. Kenapa saya menggunakan teks? Karena sesuai dengan namanya, tipe data ini dapat menyimpan data berupa teks yang ukurannya bisa cukup panjang. Dan yang terakhir ada tanggal, saya menggunakan datetime. Datetime ini tidak memerlukan ukuran tersendiri, karena nanti jika diimplementasikan di MySQL, datetime ini akan terset secara auto di MySQL. Baik, sekarang saya akan memberikan contoh pembuatan PDM dengan studi kasus toko. Baik, pertama-tama dalam pembuatan PDM toko ini, saya akan membuat tabel customer terlebih dahulu. Nah, di tabel customer ini tentu saja ada ID customer sebagai primary key-nya. Lalu saya menambahkan atribut nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu sekarang saya akan membuat tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini mirip dengan tabel customer. Untuk detail pegawainya itu ada nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah itu, saya akan membuat tabel supplier untuk toko ini membeli barang-barangnya. Atribut dalam tabel supplier ini tidak jauh berbeda dengan pegawai dengan customer. Ada nama, nomor telepon, alamat, dan status yang akan saya jelaskan nanti. Toko ini menjual barang ke customer yang dibeli lewat supplier. Jadi, saya perlu membuat tabel barang untuk itu. Nah, atribut di tabel barang ini ada tentu saja nama barang itu sendiri, lalu harga jualnya ke customer, dan harga beli dari supplier, dan juga stoknya. Nah, untuk melihat siapa yang menjual dan membeli barang itu, diperlukan tabel penjualan atau transaksi. Nah, untuk tabelnya seperti berikut. Ada ID customer, ID pegawai, dan tanggal. Tabel ini guna untuk menghubungkan customer dengan pegawai. Lalu bagaimana cara menghubungkan tabel customer ini dengan barang yang ingin dibeli? Karena itulah saya membuat tabel detail dari penjualan ini untuk menghubungkan customer dengan barang. Nah, untuk tabelnya seperti berikut. Ada ID penjualan, ini untuk mengetahui siapa yang membeli dan siapa yang menjual saat itu. ID barang, tentu saja barang yang ingin dibeli, jumlah untuk barangnya itu, dan total harga dari pembelian barang tersebut. Nah, untuk hubungan antara pegawai dengan supplier tidak jauh beda dengan hubungan antara pegawai dengan customer. Pertama-tama pasti dibutuhkan tabel
pembelian dari pegawai ke supplier. Seperti ini tabelnya, tidak jauh berbeda dengan tabel penjualan dari pegawai ke customer. Ada atributnya ID supplier, ID pegawai, dan tanggal. Lalu ada tabel detail pembelian, menggunakan untuk menghubungkan tabel barang dengan tabel pembelian yang memiliki arti hubungan antara barang apa yang dibeli dari supplier dan diterima oleh pegawai itu. Untuk atributnya juga sama aja dengan yang detail penjualan, ada jumlah, harga. Nah, setelah semua tabel yang dibutuhkan sudah dibuat, sekarang kita akan membuat relasi antara tabel-tabel tersebut. Yang pertama, relasi antara tabel customer ke tabel penjualan dan tabel pegawai ke tabel penjualan juga. Nah, jangan lupa untuk mengganti ujungnya dengan garis 3 karena itu melambangkan bahwa hubungan ini one to many dari tabel customer ke penjualan dan dari tabel pegawai ke penjualan. Nah, lalu sekarang kita akan membuat relasi lagi dari tabel penjualan ke tabel detail penjualan. Terus relasinya tetap one to many ya. Lalu dari tabel barang ke tabel detail penjualan. Lalu untuk pembelian barangnya dari supplier, kita buat relasi dari pegawai ke pembelian. Kita buat relasi dari supplier ke pembelian juga. Ini kita membuat relasi dari tabel pembelian ke detail pembelian. Kita buat relasi dari tabel barang ke tabel detail pembelian. Nah, seperti inilah relasi dari seluruh tabel. Nah, seperti inilah kelihatannya jika tabel tersebut saya implementasikan ke dalam Excel. Ini tabel customer, misalkan ada 3 nama customer, yaitu Gede, Made, dan Komang, teleponnya, alamatnya, dan dia ingin membeli barang dari toko. Nah, seperti di sini bisa lihat di foreign key-nya, si Gede, Made, dan Komang ini dilayani sama Joko pada tanggal 11 Januari 2021 semuanya. Nah, bisa dilihat di tabel detail penjualan ini di ID penjualan 1, yaitu transaksi antara si Gede dengan Joko tanggal 11 Januari. Ia membeli barang 1, yaitu taro, dengan jumlah 2 barang dan harga total 10.000 karena harga jual barang taro itu 5.000. Dan yang kedua, ini masih ID penjualan yang pertama, yaitu antara Gede dengan Joko. Namun sekarang ia membeli Fanta sebanyak 1 buah. Nah, karena harga Fanta itu 10.000 harga jual ya, karena dia hanya beli 1, jadi harga 10.000 juga. Dan begitu seterusnya, sampai yang terakhir. Nah, lalu saya akan beralih ke tabel pembelian dan detail pembelian dari supplier ke pegawai toko. Tadi sempat saya singgung ada status di tabel supplier ini. Sebenarnya itu cuma untuk menambahkan aja, misalkan Nelsia nih dia tuh seorang distributor, Albert juga, dan Samuel nih agen, seperti itu. Nah, untuk isi tabelnya juga nggak terlalu berbeda jauh dengan tabel penjualan dari pegawai ke customer. Isinya tuh seperti ini. Dia di pembelian pertama itu si Nelsia menjual barang kepada Joko sebagai penerimanya tanggal 1 Januari 2021. Lalu di detail pembeliannya bisa dilihat di ID pembelian pertama ini ia membeli barang 1, yaitu membeli barang taro sejumlah 5 barang dengan total harga 20.000. Nah, 20.000 ini bagi 5 itu menghasilkan harga beli barang tersebut, yaitu 4.000. Nah, dengan begitu data di atribut stok di tabel barang ini yang awalnya 10 bertambah menjadi 15 karena di detail pembelian pertama si
Joko ini menerima barang dari supplier berjumlah 5 barang. Begitu pula seterusnya. Oh iya, di tabel detail penjualan tadi, di ID penjualan pertama ini ada si Gede dan Joko. Si Gede itu membeli barang sejumlah 2 barang. Barang yang dibeli itu barang satu, yaitu taruh. Jadi stok di tabel barang ini dikurangi. Nah, tadi itu merupakan bentuk sederhana PDM untuk sebuah toko. Misalkan nih, kalian ingin pegawai kalian tuh ada jabatannya. Entah misalkan ada yang jadi kasir, atau ada yang jadi OB. Jika kalian menambahkan atribut jabatan di tabel pegawai ini, maka satu nama pegawai itu hanya boleh memakai satu jabatan selamanya. Kecuali jika kalian ingin mengganti database itu, ganti namanya dan ganti jabatannya. Nah, cara mudah agar pegawai itu, misalkan ada kenaikan pangkat atau apa, tetap tercatat, maka diperlukan untuk membuat tabel jabatan itu terpisah. Seperti ini. Nah, dengan adanya tabel jabatan ini yang dihubungkan melalui tabel detail jabatan yang relasinya one-to-many dari jabatan ke detail jabatan dan begitu pula dari pegawai ke detail jabatan. Jadi jika misalkan pegawai kalian ada kenaikan pangkat, mungkin dulunya OB lalu menjadi kasir, atau ya kasir langsung menjadi manajer, maka seluruh histori itu dapat kita lihat di tabel ini. Nah, untuk relasinya, seperti biasa, karena ini one-to-many dari pegawai ke detail jabatan dan jabatan ke detail jabatan, langsung saja kita tarik garis tabel pegawai ke tabel detail jabatan, dan juga dari tabel jabatan ke tabel detail jabatan. Nah, jika diimplementasikan ke dalam Excel, tabel detail jabatan dengan jabatan itu akan terlihat seperti ini. Oh ya, tadi jika kita langsung menambahkan jabatan sebagai atribut di tabel pegawai, misalkan si Joko ini jadi kasir, manajer. Jika si Indro ini ingin mendapat kenaikan pangkat, hal tersebut tidak dapat terjadi. Atau kalau mau terjadi, kita harus mengganti database itu lagi. Jadi, untuk memudahkan pembuatannya, kita buatkan tabel jabatan dan detail jabatan sebagai penghubungnya. Nah, seperti di sini bisa dilihat, di pegawai 1 itu Joko. Joko sekarang menjadi kasir. Si Indro menjadi OB, dan si Siti menjadi manajer. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita itu bisa melihat histori dulunya tuh orang ini jadi apa sih gitu. Seperti di sini bisa dilihat sekarang di update yang terbaru si Indro ini sudah menjadi kasir. Nah, misalkan nih pergantian jabatannya udah banyak sekali, jadi kita bingung si Joko tuh sekarang jadi apa sih. Nah, karena itu kita bisa menambahkan atribut is active di tabel detail jabatan ini. Nah, dengan itu kita dapat lebih mudah untuk melihat siapa yang menjadi apa sekarang. Misalkan nih si Joko ini kan masih aktif, dia masih menjadi kasir. Kita mungkin isi dengan 1. Si Indro sekarang dia udah nggak jadi kasir lagi, kita isi dengan 0. Si Siti masih ini untuk jabatan Indro yang baru. Seperti itu sekiranya penggunaan is active dalam jabatan. Nah, mungkin sekiranya cukup untuk penggunaan history dalam penambahan jabatan ke dalam PDM kalian. Dan untuk penjelasan is active juga ke dalam PDM kalian. Nah, untuk tambahan selanjutnya,
Jika kalian misalkan nih, toko kalian tuh ingin membuat barang untuk dijual yang memerlukan bahan-bahan yang lumayan banyak. Misalkan toko kalian ingin menjual nasi goreng. Nah, nasi goreng itu kan saat kita beli itu kan dia tuh bahan-bahannya tuh banyak sekali, misalkan bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita juga harus tahu cara pembuatan raw material. Nah, untuk pembuatan raw material ini agak tricky sedikit ya. Kalian tidak bisa menambahkan raw material atau bahan mentahnya itu ke dalam atribut detail pembelian begitu saja. Ada berbagai cara untuk mengimplementasikan raw material itu ke dalam PDM kalian. Nah, cara pertama adalah membuat tabel detail barang untuk menghubungkan barang dengan bahan yang dibutuhkan. Nah, untuk relasinya seperti ini. Namun, jika kalian menggunakan cara ini, jika misalkan kalian hanya membeli bahan saja, kalian tidak membeli barang, maka atribut barang ini isi datanya akan nol atau kosong. Karena itulah, cara pertama ini agak tidak disarankan untuk digunakan. Nah, untuk cara yang kedua, kalian membuat dua tabel pembelian untuk transaksi antara supplier dengan toko kalian. Jadi, pembelian untuk barang jadi dan untuk bahan mentah ini dicatat secara terpisah. Nah, ini merupakan cara terakhir untuk penambahan raw material ke dalam PDM kalian. Jadi, di detail pembelian itu tidak langsung ke barang. Namun, yang dibeli itu akan ke tabel bahan terlebih dahulu, lalu ke detail barang, baru ke tabel barang. Nah, untuk contoh yang terakhir ini akan saya implementasikan ke dalam Excel. Nah, untuk implementasi di Excel seperti ini. Tabel detail pembeliannya, di sini ada jumlah barang yang dibeli dan harganya yang nanti akan masuk ke tabel bahan ini. Ini bahan-bahan yang sudah dibeli, ada beras, saus, kecap, telur, Fanta, yang akan masuk ke tabel detail barang terlebih dahulu sebelum masuk ke tabel barang. Nah, misalkan nih kalian bertanya, kalau pakai cara yang seperti ini, misalkan dia tidak perlu diolah lagi, bagaimana? Nah, sini seperti kita ambil contoh, ada Fanta. Nah, Fanta ini kan nggak usah diolah, langsung aja ke stok barangnya. Jadi, langsung saja kita tulis di edit detail barangnya ini, edit barang yaitu 2, yaitu Fanta itu, edit bahannya 5. Jadi, Fanta ini bahannya Fanta juga dengan jumlah yang sama 15 dan satuannya botol. Oh iya, di sini saya juga menambahkan atribut satuan ke dalam detail barang, barang dan juga bahan. Nah, dari raw material atau bahan ini untuk menjadi barang, di sini kita ambil contoh nasi goreng. Nasi goreng kan perlu banyak bahan untuk menjadi sebuah nasi goreng. Jadi, di detail barang ini, kita tinggal masukkan aja ID barang itu nasi goreng, jadi nasi goreng 4444, dan ID bahan yang diperlukan tuh beras, saus, kecap, dan telur. Nah, di sini ada satuannya itu kan beras itu harganya 100.000 untuk 20 kg. Nah, di detail barang ini, beras itu cuman digunakan sebanyak 200 gram. Jadi, harga beli beras kira-kira untuk satu porsinya itu sekitar Rp10.000. Lalu sini ada bahan yang kedua yaitu saus, itu 20.000 untuk 2 botol. Jadi satu botolnya 10.000. Sini cuma menggunakan 10 ml. Misalkan satu botol ini berisikan 1 liter saus. Jadi
Jika kita dalam satu porsi nasi goreng hanya membutuhkan 10 mili saus, harga beli saus untuk membuat satu porsi nasi goreng itu sekitar Rp100. Begitu pula dengan kecap, karena di sini penggunaannya sama 10 mili dan harganya juga sama. Dan yang terakhir, bahan untuk membuat nasi goreng ada telur. Nah, dalam satu porsi nasi goreng hanya memerlukan 1 butir telur. Jadi jika 20 butir telur harganya Rp40.000, maka 1 butir telur harganya sekitar Rp1.000. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa harga beli nasi goreng untuk satu porsinya itu sekitaran 11.100. Dan untuk harga jualnya kita jual 15.000 di sini. Mungkin sekian untuk penjelasan raw material atau bahan mentah jika kalian ingin menambahkan raw material ke dalam PDM kalian. Dan untuk tambahan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang retur. Jika kalian ingin menambahkan retur ke dalam PDM kalian, kalian wajib untuk membuat tabel baru. Retur yang saya maksud di sini adalah jika barang yang datang dari supplier ke kalian sudah kalian terima, lalu misalkan beberapa hari kemudian ada pembeli yang membeli lalu dia menemukan cacat pada barang tersebut, jadi kalian melakukan retur. Jika misalkan cacat tersebut terlihat saat kalian menerima barang pada hari itu juga dan langsung kalian kembalikan, itu tidak perlu menggunakan tabel seperti ini. Nah, yang pertama, tabel yang harus kalian buat itu adalah tabel retur ini. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tabel pembelian maupun penjualan. Nah, membedakan di detailnya ini, untuk menghubungkan retur ini dengan barang. Di detail retur ini memiliki atribut ID retur, ID pembelian, ID barang, ID pengembalian, keterangan, dan jumlah. Nah, untuk ID pengembalian ini sebenarnya opsional, saya tambahkan di sini agar lebih jelas saja. Begitu juga dengan adanya ID pembelian di sini agar memperjelas riwayat pembelian kita. Langsung saja saya membahas implementasinya ke dalam Excel. Nah, di sini di ID detail retur 1, ID returnya 1. Berarti barang itu diretur ke supplier 1, yaitu si Nelsia, dan dilakukan oleh pegawai 1, yaitu Joko pada tanggal 21 Januari 2021. Nah, untuk di contoh ini, si Joko melakukan 3 kali retur dalam 1 hari. Lalu ada ID pembelian, ini untuk memperjelas bahwa kita pernah membeli barang tersebut dari supplier. Lalu ada ID barang untuk mengetahui barang apa saja yang akan kita retur. Lalu ada ID pengembalian. Nah, ID pengembalian ini untuk memperjelas jenis retur yang akan kita lakukan kepada supplier. Lalu ada keterangan terhadap barang tersebut. Lalu ada jumlah barang yang akan diretur. Di ID detail retur yang pertama ini, returnya dilakukan oleh Joko kepada Nelsia pada 21 Januari 2021. Dan dibeli oleh Joko juga dari Nelsia pada tanggal 1 Januari 2021. Lalu barangnya itu iPhone. Jadi pengembaliannya 3, yaitu jenisnya pelengkap, yang berarti kelengkapan pada barang tersebut tidak lengkap. Keterangannya charger tidak ada. Jumlah barang yang ingin direktur pada hari itu berjumlah 2 barang. Nah, untuk pengembalian ini harus disetujui oleh 2 pihak yang terkait, yaitu toko dengan supplier. Mungkin segitu saja penjelasan saya untuk retur ini. Jika kalian ingin menambahkan retur ke dalam PDM kalian, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan ke kalian terhadap penggunaan retur ini sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti menulis, menghapus dan mengatur, atau mengubah data. Nah, perintah-perintah yang ada pada komponen DDL ada create, drop, dan alter.
sebagai berikut. Create dapat diimplementasikan dalam membuat database, membuat tabel, membuat view, dan membuat indeks. Lalu ada alter. Perintah alter ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Alter dapat mengubah nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Lalu yang terakhir ada drop, yang digunakan untuk menghapus database, tabel, kolom. Nah, perintah drop ini juga bisa digabungkan dengan perintah lainnya. Misalkan digabungkan dengan alter table yang nantinya akan bisa menghapus kolom atau sebuah primary key. Oke, langsung saja kita implementasikan di MySQL. Pertama-tama kita start MySQL sampai hijau. Lalu buka command prompt kalian, ketik cd/cdxmpp, enter, cd mysql, enter, cd bin, enter. Lalu ketik mysql strip use root. Fungsi perintah tadi untuk menghubungkan MySQL ke command prompt kita. Nah, sesuai dengan yang tadi, langsung saja kita create database dengan nama toko. Nah, untuk mengecek apakah database itu sudah terbuat, kita cek dengan show database. Nah, di sini database toko sudah terbuat. Untuk menggunakannya, kita ketik use toko. Langsung saja saya akan membuat tabel, entitas, dan atribut di database toko ini. Nah, di sini saya sudah membuat tabel yang pertama, yaitu tabel customer. Untuk entitas dan atribut itu ada ID customer sebagai primary key atau increment ini, agar saat kita ingin mengisi kolom baru, langsung otomatis terisi angka. Dan not null ini menandakan bahwa kolom kita tidak boleh kosong. Nah, untuk tipe datanya, di customer integer, nama varchar, nomor telepon varchar, dan alamat teks. Untuk melihat tabelnya, cukup dengan mengetik describe nama tabel kalian. Nah, di sini saya sudah membuat tabel baru, yaitu tabel pegawai. Namun, di sini saya belum mengisi primary key-nya. Nah, cara untuk mengisi adalah dengan alter table. Nah, untuk alter table, jika kita ingin menambahkan data di tabel yang sudah dibuat, penulisannya alter nama tabelnya, dan add apa yang mau dimasukin ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini saya buat tabel terakhir, yaitu tabel penjualan, untuk menghubungkan antara tabel customer dengan tabel pegawai. Nah, caranya adalah dengan pertama kita buat dulu data ID customer ini di tabel penjualan. Lalu buat relasinya, di sini yang saya gunakan adalah constraint. Lalu set ID customer di tabel penjualan ini sebagai foreign key. Lalu buat referensinya, data ID customer ini diambil dari mana? Di sini kan data tabel customer tersebut diambil dari tabel customer. Lalu untuk ID pegawainya juga sama. Lalu saya sini menambahkan tanggal dengan tipe data datetime. Seperti inilah tabelnya. Lalu kita lanjutkan dengan drop. Nah, di sini kita menggunakan alter table lagi untuk mendrop atau menghapus relasi ID customer dari tabel penjualan. Kita juga harus menghapus relasi ID pegawai dari tabel penjualan sebelum menghapus tabel-tabelnya. Nah, setelah tadi kita menghapus relasi antar tabel, barulah sekarang kita bisa menghapus tabel tersebut. Di sini bisa dilihat yang awalnya ada 3 tabel, yaitu customer, pegawai, dan penjualan. Pertama kita drop tabel customer, tersisa 2, lalu kita drop tabel pegawai, dan hanya tersisa tabel penjualan. Dan untuk yang terakhir ada Data Manipulation Language atau DML. DML adalah salah satu bentuk query yang digunakan dalam MySQL dengan tujuan memanipulasi data yang terdapat dalam tabel suatu database. Data yang dimanipulasi dengan DML adalah data yang terdapat pada tabel dan tidak mengubah struktur tabel yang terdapat pada suatu database. DML memiliki beberapa perintah, di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama ada insert. Insert adalah query DML yang berfungsi untuk menyisipkan data baru pada suatu tabel. Insert dapat digunakan untuk memasukkan data baru pada tabel dalam suatu database, dan tidak masukkan tabel baru pada suatu database. Selanjutnya ada update, yaitu query DML yang berfungsi untuk mengubah data yang terdapat pada suatu tabel. Update dapat digunakan untuk mengubah data pada tabel dalam suatu database dan tidak mengubah susunan tabel pada suatu database. Yang ketiga ada delete.
Delete adalah query DML yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah ada pada suatu tabel. Delete dapat digunakan untuk menghapus data yang sudah ada pada tabel dalam suatu database. Dan yang terakhir ada select, yaitu query DML yang berfungsi untuk mengambil data dari suatu tabel. Langsung saja saya akan implementasikan ke dalam MySQL. Seperti biasa, saya start dulu MySQL-nya di XMPP Control Panel. Dan Apache ini sebenarnya tidak perlu. Seperti ini untuk tampilan dari MySQL-nya. Bisa dilihat di sini saya sudah membuat database yaitu toko seperti yang sebelumnya di DDL. Karena sebelumnya sudah terhapus tabel-tabelnya, sini saya membuat tabel-tabel baru yang sama persis, yaitu tabel customer, pegawai, dan penjualan. Nah, langsung saja kita ke insert. Nah, untuk insert ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan data ke dalam kolom. Sebenarnya untuk penggunaan di MySQL ini sudah dipermudah dengan fitur-fitur yang ada di MySQL ini. Namun di sini kita perlu tahu juga sintaks-sintaks yang digunakan untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Untuk insert ini yang pertama ada cara yang pertama ini. Pertama kalian harus menuliskan insert into, lalu kalian tuliskan nama tabel yang kalian ingin masukkan datanya, lalu nama kolom apa saja yang kalian ingin masukkan data tersebut, lalu values, baru kalian menulis data-data kolom. Di sini saya contohkan, seperti bisa lihat di sini, kolomnya tabel customer ini masih kosong. Di sini saya contohkan, saya memasukkan ID customer 1, Budi, dan nomor teleponnya 1111 dan alamatnya Jalan Tikus ke dalam tabel customer ini. Dengan cara kita blok perintah tadi, lalu kita execute query tersebut. Di sini bisa dilihat, sukses. Untuk melihat tabel itu bisa digunakan sintaks select bintang from tabel customer. Untuk select akan saya jelaskan nanti. Kita run saja langsung. Sini bisa dilihat. Jadi customer 1 sesuai dengan yang tadi, Budi juga nomor telepon dan alamat tikusnya sudah terinput ke dalam tabel customer ini. Nah, lalu ada cara yang kedua, yaitu hanya dengan insert into, lalu kalian tulis nama tabelnya, values, langsung saja kalian tulis data-data di dalam kolom tersebut. Di sini saya contohkan, saya ingin masukkan ID customer 2, yaitu Andi dengan nomor telepon dan alamat sebagai berikut. Langsung saja kita execute, dan sukses. Data ID customer 2 dengan nama Andi dan nomor telepon alamat sebagai berikut sudah diinputkan ke dalam tabel customer. Untuk cara yang pertama, kita bisa memasukkan satu data saja ke dalam kolom. Ini saya contohkan, saya ingin masukkan Tono ke dalam kolom nama ini. So, kita lihat saja di tabelnya. Nah, di sini Tono sudah diinputkan ke dalam tabel. Nah, karena tadi ID customer auto increment, jadi ID customer-nya akan otomatis terinputkan ke dalam tabel ini. Nah, di sini mengapa 6? Karena tadi sebenarnya ID customer 3, 4, dan 5 sudah sempat saya buat, jadi ID customer-nya auto ke ID customer 6 dengan nama Tono. Nah, untuk cara ini tidak bisa dilakukan ke dalam cara yang kedua ini. Sini saya contohkan, dia akan terjadi error, yaitu column count doesn't match value count at row 1. Jadi cara ini tidak bisa digunakan di cara yang kedua ini. Mungkin segitu saja untuk insert ini. Langsung saya lanjutkan dengan update. Nah, di sini untuk update ada beberapa cara juga. Di sini saya jelaskan dua cara saja untuk update ini. Untuk cara yang pertama, penulisan sintaknya seperti ini. Pertama, update. Bisa kita inputkan nama tabel, set nama kolomnya, lalu data kolom yang ingin kita masukkan, where nama kolom, dan data kolom yang ingin kita ganti. Ini kita contohkan seperti ini, kita update tabel customer itu, kita ingin di ID customer dengan nomor 2 ini, yaitu Andi ini, kita ingin merubah namanya menjadi Susi. Untuk penggunaan where ini, nama kolomnya itu dianjurkan untuk menggunakan ID customer karena harus spesifik. Nanti jika ada data kolom yang sama, nama di data kolom tersebut, kedua-duanya akan terset dengan nama Susi. Jadi saya di sini menggunakan ID customer karena sudah pasti berbeda tiap row-nya. Langsung saja
Kita execute, kita lihat. Nah, di sini nama Andi sudah berubah menjadi Susi. Misalkan di sini kita tidak menulis sintaks where ini, yaitu di cara kedua ini, kita langsung men-set nama kolom dan data kolom yang ingin kita masukkan untuk mengganti nama kolom di tabel customer ini. Saja saya contohkan. Nah, semua nama di tabel customer ini akan berubah menjadi Tono. Nah, seperti itu untuk cara yang kedua. Mungkin untuk update segini saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Kita akan lanjut dengan delete. Nah, untuk delete, bisa dilihat sini ada beberapa cara juga. Ini untuk cara yang pertama, kita harus menuliskan delete from, nama tabel, where, nama kolom, sama dengan data kolom yang ingin kita hapus. Di sini saya contohkan, saya ingin mendelete Tono di ID customer 6 ini. Saya menuliskan di sini delete from tabel customer, where ID customer-nya itu 6. So, kita run saja. Sukses, langsung kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat Tono dengan ID customer 6 sudah terhapus. Penggunaan where di sini itu sangatlah penting ya. Misalkan untuk di cara kedua ini tidak menggunakan where, kita hanya delete from nama tabel. Di sini langsung saya contohkan delete from tabel customer, kita run. Sukses, langsung kita select. Nah, untuk cara yang kedua ini, semua data di tabel customer ini akan terhapus. Mungkin untuk perintah delete, segini saja yang bisa saya sampaikan, dan kita akan lanjut ke select. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang select. Untuk yang pertama ini ada select bintang, itu artinya seluruh kolom dari tabel customer. Oke, kita run. Seperti inilah tampilannya. Nah, tadi saya sempat menambahkan kolom jumlah beli ini agar memudahkan penjelasan yang lain nanti. Untuk yang kedua ini ada select bintang atau semua kolom dari database toko tabel customer. Nah, kenapa kita melakukan ini? Tidak seperti cara pertama saja. Nah, di sini misalkan saya itu memiliki database lain yang nama tabelnya sama, yaitu tabel customer. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita menggunakan cara yang kedua ini. Lalu yang ketiga, kita juga bisa select nama dan alamat saja dari tabel customer ini dengan cara ini. Select kolom yang ingin kita tampilkan, yaitu nama, alamat, atau apapun nanti kalau kalian ingin menambahkannya, tinggal tambahkan koma dari database toko tabel customer. Misalkan kita execute, nah yang terlihat akan nama dan alamat saja. Nah, lalu ada yang ketiga, ada select menggunakan sama dengan. Caranya ini masih sama dengan yang tadi, select semua kolom dari database toko tabel customer. Namun di sini ada where ini, yaitu di mana nomor teleponnya harus sama dengan 33333 ini. Nah, misalkan kita run di sini. Nah, ini akan menampilkan data di tabel customer yang memiliki nomor telepon 333 ini. Dan yang keempat adalah lebih besar atau lebih kecil. Sini, untuk penggunaannya tidak jauh berbeda dengan sama dengan ini, namun di setelah where ini kita bisa menentukan nama kolom, lalu lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan, atau lebih besar atau lebih kecil saja sesuai data yang ingin kita tampilkan. Sini misalkan yang pertama, jika ini kita run, seharusnya akan menampilkan data yang lebih besar dari sama dengan 2. Berarti Budi di sini tidak akan ditampilkan. Nah, benar saja di sini data yang ditampilkan hanya data dengan ID customer lebih besar dari sama dengan 2. Begitu pula di sini untuk yang kurang dari sama dengan, tampilkan hanya data dengan ID customer yang kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan lebih kecil, lebih besar 2. Nah, ini dimaksudkan ID customer yang lebih kecil dan lebih besar dari 2 akan ditampilkan. Sedangkan 2 itu sendiri tidak akan ditampilkan. Perintah ini juga kalian bisa tambahkan dengan AND atau OR. Di sini saya contohkan AND. Jadi di sini dimaksudkan
kita select semua kolom dari database toko tabel customer, di mana ID customer itu lebih kecil dan lebih besar daripada 2, dan jumlah belinya ini lebih kecil daripada 15. Nah, ini misalkan kita run, yang ditampilkan hanyalah data yang memiliki ID customer lebih kecil dan lebih besar daripada 2, dan jumlah belinya kurang dari 15. Nah, selanjutnya ada like. Untuk penggunaannya di sini seperti biasa kita select semua kolom dari database toko tabel customer, di mana kolom nama ini like tanda kutip persen di tanda kutip, yang artinya data yang akan ditampilkan berdasarkan kolom nama ini harus memiliki akhiran di. Depannya terserah, yang penting memiliki akhiran di. Di sini kita bisa lihat yang memiliki akhiran di itu Budi dan Andi. Jadi, jika ini kita run, hanya Budi dan Andi saja yang ditampilkan. Nah, bisa juga di sini kita taruh persennya itu di akhir, berarti huruf depannya harus to, dan huruf belakangnya itu terserah. Kalau kita run di sini, yang akan ditampilkan itu Tono dan Tony seharusnya. Nah, saya lihat sini hanya Tono dan Tony yang ditampilkan. Lalu, persennya juga bisa ditaruh di awal maupun di akhir. Berarti, di kolom nama ini, yang memiliki huruf I, terserah depannya apa maupun belakangnya apa, akan ditampilkan. Di sini kita run. Nah, semua yang memiliki huruf I di nama tersebut akan ditampilkan. Terus selanjutnya ada ascending dan descending. Di sini untuk yang pertama, kita ingin menampilkan nama dan jumlah beli dari database toko tabel customer. Di sini diperlukan order by ini. Ini dimaksudkan untuk pengurutan ascending maupun descending. Di sini misalkan kita ingin mengurutkan jumlah beli secara ascending. Ascending itu dimaksud dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, di sini bisa dilihat jumlah belinya itu tidak terurut ya. Jadi, jika kita run ini, jumlah beli yang awalnya acak sekarang terurut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, untuk descending itu sebaliknya. Jumlah beli yang tadi tidak terurut diurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, di sini saya misalkan saya ingin melihat ID customer, nama, dan jumlah beli dari database toko tabel customer, di mana ID customer itu harus lebih besar daripada 2, dan diurutkan jumlah belinya secara ascending. Kita run, jadi yang ID customer-nya di atas lebih dari 2 akan ditampilkan dan jumlah belinya diurutkan secara ascending. Selanjutnya ada limit. Nah, di sini kita menggunakan select bintang lagi atau semua kolom. Atau bisa aja seperti ini, kita hanya ingin beberapa kolom yang ditampilkan dari database toko tabel customer, limit 0,3. Nah, limit ini itu mirip dengan array, jadi indeks untuk nilai pertamanya itu dimulai dari 0. Yang pertama ini memiliki arti, semua kolom dari tabel customer ini kita batasi dari indeks pertama hanya 3 data yang ditampilkan. Ini kita execute. Nah, jadi dari indeks pertama ini, yaitu si Budi, hanya 3 data yang ditampilkan. Nah, untuk yang kedua ini, kita hanya ingin menampilkan 2 data saja dari indeks yang keempat. Kenapa di sini 3? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa array, jadi indeks pertama itu 0. Jadi di sini indeks ketiga itu yang keempat. So, kita execute saja. Sini hanya menampilkan 2 data dari indeks keempat. Nah, lalu jika seperti ini, data yang ditampilkan itu dibatasi hanya 4 data saja. Ini kita run, akan menampilkan 4 data saja. Nah, di sini juga saya contohkan, misalkan saya hanya ingin menampilkan ID customer, nama, dan jumlah beli dari tabel customer ini, di mana ID customer-nya itu lebih dari 2, jumlah belinya diurutkan secara ascending,
Dan kita batasi dimulai dari indeks pertama, hanya 2 data. Kita execute. Nah, di sini bisa dilihat, dimulai dari ID customer yang lebih dari 2, yaitu 3. Jumlah belinya diurutkan secara ascending, atau dari nilai terkecil ke terbesar. Dan kita limit dari indeks yang pertama itu hanya 2 data yang ditampilkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang join. Untuk join di sini, pertama kita harus select apa saja kolom yang ingin kita tampilkan. Di sini saya ingin menampilkan ID penjualan dari tabel penjualan, ID customer dari tabel customer, nama dari tabel customer, dan tanggal dari tabel penjualan. Lalu kita di sini isi from tabel penjualan, inner join tabel customer. On ID customer di tabel penjualan itu sama dengan ID customer di tabel customer. Jadi, sebelum melakukan join ini, harus ada relasi antar tabel itu sendiri. Nah, inner join ini menampilkan data kolom di tabel customer yang ada di tabel penjualan, begitu pula sebaliknya. Nanti akan lebih jelas saat saya menjelaskan left dan right join. Nah, perbedaannya di left join ini menampilkan data kolom dari tabel customer yang ada di tabel penjualan. Jadi jika kita run, hasilnya akan seperti ini. Kebetulan di sini sama dengan hasil dari inner join. Sini ada ID penjualan, ID customer, nama, dan tanggal. Nah, kenapa hanya ada 3 saja? Nah, karena di tabel penjualan ini, saya hanya menggunakan 3 ID customer. Jadi semua data-data kolom di tabel customer ini yang ditampilkan hanya yang ada juga di tabel penjualan. Nah, selanjutnya untuk right join itu sendiri, perbedaannya data-data kolom yang ditampilkan itu data-data yang ada di tabel customer. Jadi jika ini saya run, nah sebenarnya kan di tabel penjualan itu cuma ada 3 ID dan menggunakan 3 customer. Nah, karena ini merujuk ke tabel customer, walaupun ID penjualannya hanya 3, ID customer tetap ditulis semuanya. Nah, begitu pula dengan nama. Dan untuk tanggal ini juga sama, karena di tabel penjualan cuma terdapat 3. Jadi, jika merujuk ke right join, yaitu ke tabel customer ini, data-data tersebut akan dikosongkan. Nah, selanjutnya ada alias. Untuk penggunaan alias di sini, yang pertama itu bisa seperti ini. Kita hanya merubah ID customer itu as atau alias menjadi ID dari tabel customer. Jadi di sini bisa ditampilkan data yang seharusnya ID customer yang ada 6 dirubah menjadi ID. Nah, di sini itu yang kedua ada join lagi. Nah, tapi di sini ada yang berbeda. Di sini kita ingin melihat ID customer dari C dan tanggal dari P. Nah, disinilah penggunaan alias itu. Kita mengambilnya dari tabel penjualan. Nah, di sini kita pergunakan as atau alias itu untuk merubah tabel penjualan ini menjadi huruf P, agar kita tidak repot menulisnya berulang-ulang kali dalam menulis join ini. Begitu pula saat saya join dengan tabel customer, saya ubah nama tabel customer ini dengan C. Jadi penulisannya bisa lebih singkat. Namun hasilnya tidak akan berubah. Tetap seperti kita menjoin ID customer dan tanggal seperti biasa. Nah, untuk penggunaan yang ketiga ini, di sini kita ingin menampilkan tanggal, dan di sini saya menggunakan count yang akan saya jelaskan nanti. Kita meng-count namanya, lalu kita menggunakan as atau alias ini, kita merubah nama itu menjadi total customer. Karena di sini count, dia akan dijumlahkan. Lalu di sini seperti inner join biasa, kalau ini kita run, nah di sini bisa dilihat pada tanggal 30 Desember ini, total customer ada 3, yang dimana kita menjumlahkan nama, kita rubah menjadi total customer. Lalu ada group by. Nah di sini saya contohkan, saya meng-count atau menjumlahkan seluruh nama, lalu saya rubah namanya menjadi total pembelian. Nah nama itu diambil dari database toko tabel customer, lalu kita group by nama. Nah, di sini saya langsung run aja. Nah, bisa dilihat di sini, karena kita group by nama, di sini kita bisa melihat total pembelian yang kita rubah tadi sebagai nama, jadi
berapa kali nama itu muncul di tabel customer. Kita count. Sini Andi muncul sebanyak 2 kali. Budi 1, Susi 1, Tony 1, dan Tono 1. Bisa dilihat di tabel customer agar lebih jelas. Nah, di sini Andi memang ada 2 dan sisanya ada 1. Jadi di sini Andi di count menjadi 2 dan kita group by berdasarkan namanya. Nah, lalu yang terakhir ada count, average, dan sum yang kita sudah gunakan tadi sum beberapa namun belum saya jelaskan. Nah, di sini saya jelaskan untuk yang pertama ini ada kita select, lalu kita count apa yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita milih nama dari database toko tabel customer yang ingin kita jumlahkan. Nah, di sini bisa dilihat nama itu ada 6. Lebih jelas sini nama di tabel customer ini ada 6. Penggunaan count yang kedua nih, kita bisa menghitung nama dari database toko tabel customer ini di mana nama tersebut sama dengan Andi. Jadi nama itu hanya boleh Andi. Kita run di sini. Nah, Andi ada 2. Bisa lihat sini juga memang Andi ada 2. Nah, lalu penggunaan average. Di sini saya coba select. Bisa kita tulis average atau rata-rata. Kita ingin merata-ratakan jumlah beli dari database toko tabel customer ini. Langsung kita run saja. Di sini rata-rata dari jumlah pembelian ini itu 15,166666. Begitulah penggunaan average. Dan yang terakhir ada sum. Di sini kita ingin mensum atau mentotalkan seluruh jumlah beli ini dari database toko tabel customer. Di sini langsung saja saya run. Nah, jumlah dari pembelian ini 13, 10, 12, 15, 17, 24 ini adalah 91. Nah, mungkin hanya segini perintah select yang bisa saya jelaskan. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang konsep basis data yang terdiri dari ERD, PDM, DDL, dan DML. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.